Bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat memegang peranan penting, terutama dalam pengungkapan pikiran seseorang. Konsep, pikiran, dan angan-angan seseorang diungkapkan melalui bahasa baik lisan maupun tertulis. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Membaca dan menulis sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa diajarkan di sekolah dengan tujuan agar para siswa dapat mengerti maksud yang terkandung dalam bacaan sehingga dapat memahami isi bacaan dengan baik dan benar. Menurut STY Slamet, bahwa membaca dan menulis merupakan dua aspek kemampuan berbahasa yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Pada waktu guru mengenalkan menulis, tentu anak-anak akan membaca tulisannya. Menulis sebagai salah satu aspek kemampuan berbahasa wajib dikuasai oleh siswa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jago Tarigan dan Henry Guntur Tarigan, bahwa pengajaran membaca dan menulis dengan tujuan memperkenalkan cara membaca dan menulis dengan teknik-teknik tertentu, sampai dengan anak mampu mengungkapkan gagasan dalam bentuk lisan dengan kata lain kalimat sederhana. Kegiatan membaca dan menulis merupakan kegiatan yang unik dan rumit, sehingga seseorang tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa mempelajarinya, terutama anak usia sekolah dasar yang baru mengenal huruf atau kata-kata. Kemampuan membaca merupakan dasar bagi anak untuk menguasai berbagai bidang studi. Lebih lanjut dijelaskan oleh J.W. Lerner, anak pada usia sekolah permulaan tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi di kelas berikut. Oleh karena itu, anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar. Dengan keterampilan membaca dan menulis, seseorang dapat mengerti berbagai macam informasi yang terkandung dalam tulisan secara benar. Keterampilan membaca yang baik dapat dikuasai melalui pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan berlatih secara teratur. Untuk itu, diperlukan rencana pembelajaran yang matang yang disusun berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, ditegaskan bahwa siswa sekolah dasar perlu belajar bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan membaca maupun menulis, sehingga siswa dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan membaca permulaan ditekankan pada membaca nyaring, suku kata dan kata serta melafalkan kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pelaksanaan membaca dan menulis di kelas rendah. Siswa saat pertama masuk belum diajarkan menulis dan membaca. Siswa terlebih dahulu melakukan perkenalan seperti memegang pensil, menulis di awang-awang. Anak belum diajarkan untuk menulis di buku. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan membaca dan menulis. Metode yang digunakan yaitu metode langsung, seperti melakukan pendekatan kepada anak. Jika ada anak yang kesulitan belajar, lebih didekati dalam arti mengajarkan anak tersebut dan sedikit memfokuskan kepada anak itu, karena tidak semua anak lancar dalam menulis dan membaca. Media yang digunakan dalam pelaksanaan membaca dan menulis di kelas rendah. Banyak sekali media yang dapat digunakan dalam pelaksanaan membaca dan menulis. Media yang dilakukan tidak selalu buku. Kalau hanya dengan buku, anak tersebut akan lebih cepat kelihatan bosan dalam pembelajaran. Media selain buku yaitu gambar atau poster. Kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan membaca dan menulis. Kesulitan yang sering dihadapi yaitu anak yang diajar sifatnya cuek, tidak pernah mengerjakan tugas, bermalas-malasan. Anak tersebut saat belajar tidak berkonsentrasi atau tidak fokus. Bahkan ada anak yang hiperaktif sehingga tidak bisa diam saat belajar dan mengganggu anak lain sehingga fokus anak yang diganggu pun buyar atau hilang. Cara mengatasi anak yang kesulitan dalam pelaksanaan membaca dan menulis. Ada beberapa cara,
yaitu guru harus bekerja sama dengan orang tua. Anak tersebut harus didekati terus dan terus dikonfirmasi kepada orang tua. Siswa pada awal masuk sekolah melakukan perkenalan terlebih dahulu. Banyak metode yang bisa digunakan untuk pelaksanaan membaca dan menulis, yaitu menggunakan metode langsung seperti melakukan pendekatan kepada anak. Kesulitan yang dihadapi anak dalam pelaksanaan membaca dan menulis berbagai macam ragam. Dan untuk mengatasinya, guru juga harus bekerja sama dengan orang tua. Keberhasilan pelaksanaan membaca dan menulis tidak hanya bergantung kepada guru dan siswa, tetapi juga dengan orang tua.